Selamat datang di YouTube channel Long Life Learner. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget bikin pusing para orang tua. Gimana sih cara terbaik ngajarin anak soal uang? Di zaman sekarang, yang semuanya serba pembayaran digital dan gampang banget buat jajan online, ngebangun kebiasaan finansial yang kuat sejak dini, itu bisa jadi bekal yang ngebantu mereka seumur hidup. Di penjelasan materi kali ini, kita bakal bongkar berbagai strategi praktis dan seru dari para ahli buat bantu Anda membesarkan anak-anak yang cerdas dan tangguh secara finansial. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenapa pendidikan keuangan sejak dini itu penting, terus kita adu tuh antara celengan versus rekening bank. Lanjut ke strategi uang saku yang tepat, ngebahas konsep kebutuhan dan bunga, sampai akhirnya kita bahas panduan finansial sesuai usia. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, mengapa pendidikan keuangan sejak dini? Fokus utamanya di sini adalah memutus kebiasaan boros sejak awal. Para peneliti itu nemuin satu masalah yang lumayan nyata nih di lapangan. Banyak anak zaman sekarang yang gampang banget boros karena orang tua sering ngasih uang gitu aja tanpa ngajarin konteks nilai dari uang itu sendiri. Kalau pondasi awalnya nggak ada, kebayang dong gimana susahnya mereka bikin keputusan finansial pas udah gede nanti. Dan inilah kenapa mulai dari awal itu benar-benar penting. Riset akademik dari Financial Literacy dan Education Commission nunjukin fakta yang luar biasa. Ternyata fungsi eksekutif otak yang jadi dasar buat kesejahteraan finansial itu udah mulai terbentuk di usia seawal 3 tahun loh. Jadi ngajarin literasi keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi soal ngebentuk disiplin diri dan kemampuan nahan godaan kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Lanjut ke bagian kedua, celengan versus rekening bank. Koin fisik ngelawan layar digital. Ini perdebatan klasik yang pasti sering banget muncul. Dari dua alat ini, mana sih yang sebenarnya paling pas buat ngajarin anak kebiasaan nabung? Kalau kita bandingin, kontrasnya itu jelas banget. Anak-anak yang masih kecil itu butuh sesuatu yang nyata. Mereka senang banget dengar suara klinting koin pas masuk ke celengan. Ini ngasih mereka kepuasan visual secara instan, walau ya pastinya nggak ada bunga dan keamanannya terbatas. Tapi beda cerita kalau anak kita udah remaja. Celengan babi aja nggak cukup buat mereka. Mereka butuh ngerasain langsung gimana ngecek saldo lewat aplikasi digital, ngerti soal keamanan, dan ngelihat sendiri gimana uang mereka perlahan nambah dari bunga. Terus solusinya gimana dong? Ya kenapa nggak pakai dua-duanya aja? Pendekatan campuran ini sebenarnya adalah metode yang paling ampuh. Anda bisa mulai dengan celengan lucu atau toples bening pas anak masih prasekolah. Nah, pas mereka udah berhasil capai satu target tabungan yang lumayan, misalnya ngumpulin Rp500.000, itu momen yang pas buat ngenalin dan transisi ke rekening bank khusus anak. Jadinya seru dapet, edukasinya juga dapet. Masuk ke bagian ketiga, strategi uang saku yang tepat. Dan kita bakal ngebahas masalah dari kebiasaan ngasih uang tunai tanpa syarat. Poin paling krusial di sini adalah ngasih uang saku cuma-cuma tiap minggu ternyata bisa nurunin motivasi dan literasi keuangan anak. Daripada cuma ngasih jatah otomatis, cobain deh sistem negosiasi. Jadikan barang yang mereka pengen sebagai bahan diskusi santai. Anda bisa kasih uang tambahan kalau mereka rajin ngembangin bakat. Terus ajarin aturan ini. Setiap uang yang masuk harus dibagi 3 porsi. Buat ditabung, dipakai jajan, dan buat disumbangin. Atau yang lebih seru lagi, pasang tarif per jam kalau mereka mau nambah hak istimewa, kayak nambah waktu main video game. Ini bikin mereka benar-benar mikir dari mana uang itu berasal. Satu hal lagi yang sering bikin galau, gimana soal ngaitin uang saku sama tugas rumah? Kuncinya ada di pemisahan yang jelas. Merapikan tempat tidur itu murni tanggung jawab harian sebagai anggota keluarga, jadi nggak dibayar. Tapi kalau tugas opsional yang butuh tenaga ekstra, kayak nyuci mobil atau beresin rumput di halaman, nah itu baru pantas dapat imbalan finansial. Pemisahan ini bikin anak paham banget hubungan langsung antara kerja keras ekstra dan dapat uang. Oke, masuk ke bagian keempat, konsep penting, yaitu kebutuhan dan bunga. Seiring anak-anak makin gede dan mulai pakai perbankan digital, kita wajib banget ngebekalin mereka dengan kosakata finansial, biar mereka nggak bingung. Salah satu hal paling dasar yang harus diajarin adalah bedanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu hal-hal yang wajib ada biar kita bisa hidup, kayak makanan atau pakaian sehari-hari. Sementara keinginan itu barang-barang yang bikin seneng aja, tapi aslinya nggak wajib punya. Misalnya mainan terbaru atau sepatu branded. Ngajarin anak buat berhenti sejenak di toko terus mikir, aku ini beneran butuh atau cuma sekedar pengen ya? Ini adalah skill seumur hidup buat mencegah kebiasaan belanja impulsif pas mereka dewasa nanti. Konsep berikutnya yang nggak kalah penting adalah soal bunga. Buat anak yang agak besar, jelasinnya pakai contoh yang gampang aja. Misalnya soal bunga tunggal. Kalau kamu minjem 100.000 dengan bunga 10% per tahun, berarti setelah 2 tahun, utang kamu jadi 120.000. Lewat angka sederhana ini, mereka langsung dapat 2 pelajaran penting. Nabung itu ngasih keuntungan ekstra, tapi berhutang itu selalu ada harganya. Bagian kelima,
Panduan keuangan sesuai usia anak. Ini nih semacam peta jalan alias roadmap kita. Mari kita rangkum semua alat dan konsep tadi ke dalam panduan praktis yang disesuaikan sama perkembangan umur si anak. Untuk usia awal, fokusnya 100% bikin uang itu kerasa nyata. Di umur 3-5 tahun, kasih koin beneran dan celengan buat mereka latihan berhitung dasar. Pas masuk umur 6-10 tahun, Anda udah bisa mulai ngasih uang saku kecil dan ngenalin sistem tugas berbayar yang kita bahas tadi. Di fase ini, mereka mulai ngebangun kebiasaan kalau uang itu didapat dari usaha. Lanjut pas mereka masuk umur SMP, sekitar 11-13 tahun, fokus kita geser ke tanggung jawab. Mulai ajarin bikin anggaran dasar, dan kasih mereka aplikasi kartu debit khusus remaja yang tetap bisa Anda pantau. Ini melatih kemandirian digital mereka loh. Dan puncaknya di usia SMA 14-18 tahun. Ini adalah momen persiapan kemandirian penuh. Waktunya Anda kenalin konsep yang lebih rumit, kayak cara kerja kartu kredit, bahaya utang, dan dasar-dasar pajak. Nah, biar semua ilmu ini benar-benar nempel dan gak bosenin, jadikan prosesnya terbuka dan seru. Bikin target nabung yang super spesifik. Buat anak yang kecil, pakai stiker lucu buat ngelacak progres mereka. Ajarin juga bikin dana darurat versi anak-anak. Dan yang paling asik, coba deh rutinin bikin malam evaluasi tabungan bareng keluarga setiap minggu. Ini momen emas banget buat ngecek saldo, ngobrol santai, dan merayakan setiap pencapaian mereka. Jadi pertanyaan saya buat Anda malam ini adalah, alat atau strategi menabung mana nih yang bakal langsung Anda pilih buat mulai ngebangun masa depan anak? Ingat, nggak ada kata terlambat. Pilih satu strategi hari ini, obrolin targetnya bareng anak Anda, dan siap-siap takjub ngeliat gimana kemandirian finansial mereka bakal pelan-pelan tumbuh. Jika kamu suka video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran penting selanjutnya. Sampai jumpa!